Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia. Kembali lagi bersama saya Dewi Nitya dalam program Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi. Dan seperti biasa saudara, hari ini kita sudah kedatangan salah satu perwakilan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Hari ini kita punya tema yang cukup menarik, yaitu kita akan berbicara soal produktif di masa pandemi untuk menyongsong kondisi new normal, ya, di mana kita saat ini tengah persiapan untuk menghadapi new normal dan bagaimana caranya kita untuk tetap bisa produktif. Kita akan langsung berbincang bersama narasumber kita hari ini, ada Yuda Heka Satria, MC Psikolog CMHA, seorang psikolog industri dan organisasi dan juga seorang grafolog. Halo Kak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Sehat ya? Sehat. Harus tetap sehat. Sehat, semangat, Sehat, bahagia. semangat, bahagia, produktif, menyambut new normal ya, kayak tema kita hari ini. Iya. Dan saudara, kita akan berbicara tentang produktivitas, dan hari ini juga kita sudah kedatangan psikolog yang cukup kompeten di bidangnya, seorang psikolog industri dan organisasi juga. Kak Yuda, hari ini kita ngomonginnya lebih seger ya, tentang produktivitas ya. Setelah sebelum-sebelumnya kita banyak bahas tentang kecemasan kita di masa pandemi saat ini. Nah, sekarang kita akan lebih berbicara tentang bagaimana kita untuk bisa produktif ya di masa pandemi ini. Tapi sebelum itu Kak, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang produktivitas, kemudian tentang new normal, tentunya di masa pandemi ini akan ada beberapa isu-isu psikologis yang sering dirasakan oleh individu gitu ya Kak ya. Kalau dari psikolog sendiri nih, dari praktek Kakak selama ini juga, yang paling sering nih dialami oleh individu saat ini, apa Kak di masa pandemi ini? Oke, kalau dari permasalahan-permasalahan psikologis yang sering kali terjadi itu adalah pastinya adalah kecemasan, kemudian kekhawatiran, apalagi kondisi sekarang itu tidak bisa dipungkiri ya, banyak juga teman-teman di luar sana yang akhirnya tidak bisa bekerja kembali, entah dirumahkan atau memang di PHK. Itu juga memunculkan permasalahan psikologis tersendiri gitu, sehingga pada akhirnya mereka ketika mereka harus di rumah dan akhirnya bingung melakukan aktivitas seperti apa, itu juga memunculkan tekanan tersendiri. Iya, tekanan tersendiri ya, terutama biasanya kita dulu di hari-hari biasa sebelum pandemi kita aktif gitu kayak, kemudian kerja, ketemu teman-teman dan sebagainya. Dan sekarang kita sudah ada dihadapkan dengan kondisi yang berbeda, itu pasti kecemasan itu ya Kak ya. Nah, kita ngomongin tentang new normal nih Kak. Kita sering nih sekarang dilihat di sosial media juga ya, kemudian wacana pemerintah juga kalau kita sebentar lagi akan menghadapi new normal gitu. Nah, kalau dari psikolog sendiri nih memandang new normal itu seperti apa Kak? Iya, kalau bicara new normal itu kan adalah suatu kondisi yang benar-benar baru, berbeda dengan sebelumnya. Sebenarnya new normal itu kalau dari kacamata psikologi itu bukan suatu hal yang asing ya, karena pada dasarnya kita setiap hari idealnya memang harus menjadi pribadi yang lebih baru gitu, menjadi pribadi yang lebih baik pastinya dari hari sebelumnya. Nah, kalau kacamata psikologi adalah ketika kita berada pada situasi yang ya serba cukup terbatas saat ini, kondisi new normal adalah kondisi di mana kita harus mau beradaptasi ke pola yang baru, dengan cara yang baru, dengan sudut pandang yang pastinya juga lebih baik daripada sebelumnya. Oke, itu menarik ya Kak ya, bahwa kita tuh sebenarnya sebagai individu gitu, sebagai masyarakat setiap waktu pun juga harus beradaptasi gitu ya Kak ya. Tapi ketika kita mendengar istilah nih new normal, kadang kita kan tanpa sadar, wah apa nih new normal gitu ya, udah cemas duluan. Nah, kalau kita lihat dari masing-masing individu nih menghadapi new normal ini, mungkin nggak kita tuh justru merasa cemas Kak dengan istilah new normal ini, atau justru kita wah bentar lagi new normal nih, atau senang, atau seperti apa? Apakah akan ada perubahan secara psikologis kita untuk menyongsong ini Kak? Oke, kalau kita bilang apakah akan ada dampak ke diri kita, tentunya akan ada dampak gitu ya. Kembali lagi ke pribadi kita. Sebenarnya pilihannya hanya ada dua sih. Apakah kita mau beradaptasi terhadap situasi yang terjadi saat ini, atau justru malah ya kita justru malah menyalahkan keadaan, atau justru malah ya kita tidak melakukan apapun. Nah, kalau kita mau beradaptasi tentu akan berbeda responnya ketika menghadapi new normal. Mereka akan belajar, oh cara saya untuk menghadapi lingkungan yang berbeda adalah dengan cara ya
praktekkan pola hidup sehat, standar-standar yang baru, kemudian mindsetnya juga pasti akan berbeda, yang tentunya nanti akan kita bahas juga nih. Iya, gitu. iya, tentang itu ya, tentang mindset tadi itu. Nah, tapi kalau misalkan kita memandang new normal ini Kak ya, tadi dibilang tergantung apakah kita mau beradaptasi atau tidak gitu. Nah, ketika kita menghadapi new normal ini berarti kita butuh waktu juga untuk beradaptasi ya Kak ya. Contohnya Betul. kita harus terus pakai masker sekarang. Beberapa Iya. orang mungkin nggak kuat nih pakai masker lama-lama, sesak nafas atau mungkin justru jerawatan gitu. Kemudian nanti juga katanya ada wacana kalau kita keluar berpergian juga kita harus menggunakan pakaian yang cukup mengcover kulit kita gitu. Itu secara fisik sudah ada perubahan. Berarti berpengaruh juga ke psikologis kita ya Kak ya? Iya, berpengaruh juga. Apakah kita nyaman atau tidak terhadap sesuatu yang baru itu kan juga pasti mempengaruhi. Oke. Nah, ketika kita tidak nyaman nih Kak, berarti itu akan memunculkan kecemasan. Ya, dalam jumlah tertentu bisa saja gitu. Ketika kita fokus pada wah apa yang terjadi nanti, mencemaskan sesuatu hal yang belum pasti terjadi ke diri kita simpan terus-menerus, itu juga akan menimbulkan kecemasan pastinya. Iya, iya. Gitu. Tambah lagi kita melihat banyak sekali sekarang di sosial media terutama ya, new normal gitu. Ada beberapa dari kita yang masih belum tahu, jadi kita sebenarnya wajib juga untuk cari tahu ya Kak ya, tentang new normal itu seperti apa ya Kak ya. Iya. Oke, nah ini new normal. Kita menuju ke era new normal dan tentunya kita sebagai individu itu pasti merasa kalau kita tuh butuh untuk tetap produktif. Ya Kak ya. Nah, saat ini nih kita melihat kalau di sosial media juga sudah banyak sekali ada berbagai tips untuk tetap produktif di rumah gitu ya Kak ya. Berkebun atau tips untuk tetap produktif bersama keluarga dan sebagainya. Nah, sebenarnya produktif di masa pandemi ini apakah harus dilakukan oleh semua orang Kak? Produktif seperti apa yang sehat begitu Kak untuk kita? Oke, jadi produktif, arti kata produktif sendiri adalah balik lagi ke masing-masing individu. Sebenarnya produktif menurut versi kita masing-masing itu seperti apa? Ada yang mengaitkan produktivitas dengan ya meskipun situasinya sekarang ini serba terhambat, tapi bisa tetap mencari uang gitu. Okay. Itu dikatakan produktif. Ada juga yang dikatakan produktif itu adalah ketika saya selalu melakukan hal yang berbeda setiap hari dan itu sesuai dengan apa yang saya sukai dan memang membuat saya itu jadi lebih happy. Itu juga bisa dibilang produktif juga. Jadi masing-masing orang memiliki arti yang berbeda, makna yang berbeda tentang produktivitas ini. Oke, berarti kita harus tahu dulu produktivitas versi kita itu seperti apa gitu ya Kak ya? Iya. Nah, kalau produktivitas yang sehat itu apakah kita harus terus setiap hari ada kegiatan gitu atau seperti apa nih Kak? Karena kan sekarang kita kadang justru juga mempertanyakan produktivitas kita kalau kita lagi di rumah aja. Nah, itu seperti apa Kak? Selama itu bisa mempengaruhi mood kita, perasaan kita menjadi lebih bahagia, saya rasa itu positif ya untuk kita lakukan. Jika itu sudah dirasa menghambat diri kita sendiri, membuat kita lebih tidak nyaman, terus di sisi lain perkembangan kita juga jadi terhambat, saya rasa itu bukan termasuk produktif yang sehat gitu. Okay. Jadi yang paling penting untuk pertama adalah kita harus tahu diri kita dulu, kebutuhan kita seperti apa. Jadi pertama kita harus punya self awareness gitu. Self awareness. Iya, jadi untuk tahap pertama kita tahu dulu situasi yang terjadi saat ini tuh seperti apa. Mungkin situasi yang saya alami dengan situasi yang Niti alami berbeda gitu. Misalkan kalau saya yang biasanya memang beraktivitas di luar, kemudian ada hari-hari di mana lebih banyak di rumah, itu bisa memunculkan stres tersendiri. Nah, stres itu kan satu hal yang sebenarnya wajar kalau kita bisa maintain ya, atau kita bisa kelola dengan baik. Nah, dengan cara kita pahami dulu apa sih yang membuat kita jadi stres, kemudian bagaimana apa yang kita pikirkan, apa yang terjadi kalau misalnya kayak saya tidak memaintain itu. Kalau misalnya saya di rumah aja, kemudian yang biasanya saya aktif, saya di rumah aja, kemudian saya tidak mengelola itu, dampaknya apa? Saya akan memikirkan itu kan. Dampaknya oke, saya mungkin tidak bisa mendapatkan tambahan finansial misalnya gitu, atau saya jadi lebih rentan stres karena biasanya saya aktivitas di luar, energi di luar tuh lebih banyak gitu ya. Nah, kemudian setelah saya pahami, saya rasakan oke, saya mungkin awal-awal saya kecewa, saya marah gitu. Itu hal yang wajar sebenarnya. Okay. Saya resapi dulu, saya punya waktu me time dulu nih untuk recovery agar saya juga bisa berpikir secara netral.
sudah ada waktu sejenak untuk berpikir, itu masing-masing pribadi beda-beda ya. Kemudian kita cari lakukan aksi, apa yang bisa kita lakukan gitu. Cara berdamai dengan situasi ini seperti apa? Kalau saya sendiri ya bagaimanapun saya di rumah, saya harus melakukan aktivitas gitu. Apapun hal yang sederhana itu suatu hal yang bermakna sebenarnya. Iya, sebelum kita nanti masuk lebih lanjut dari kepilihan aktivitas yang bisa kita lakukan, ada satu yang tadi saya dengar itu cukup penting, berarti kita itu wajar gitu ya, merasakan stres di saat pandemi ini. Berarti stres itu bisa jadi positif untuk kita? Bisa. Berarti ada jenis stres positif juga untuk kita? Iya, dan sebenarnya ada dua tipe stres ya. Stres eustress itu stres yang positif. Jadi ketika kita dikasih tekanan membuat kita jadi lebih semangat untuk melakukan suatu hal yang baru, yang berbeda, yang menantang. Ada juga distress. Distress itu adalah stres yang mempengaruhi kondisi psikologis kita menjadi lebih tidak bahagia seperti itu. Jadi stres yang positif maupun stres yang negatif. Nah, itu masing-masing individu berbeda-beda begitu. Jadi kita harus tahu nih mana yang bisa mempengaruhi kita menjadi lebih baik lagi seperti itu. Oke, wow, ternyata stres itu tidak selalu buruk ya teman-teman di rumah ya. Ini yang harus dipahami. Jadi tadi ada juga stres yang positif itu yang membuat kita jadi justru lebih berpikir, wah apa nih yang bisa kita lakukan, hal baru apa nih yang bisa lakukan begitu ya Kak ya. Nah, tapi saat ini juga kita karena kita sering di rumah aja, otomatis kita lebih sering pegang handphone ya. Lebih sering browsing tertentu dan juga mengakses sosial media terutama. Nah, kita sering melihat beberapa teman-teman kita melakukan kegiatan dan beberapa tanpa sadar juga membandingkan ya dengan produktivitas teman-teman kita dan kita. Nah, itu seperti apa Kak? Yang kayak seperti itu seperti apa tuh? Ya, sebenarnya social comparison itu adalah hal yang wajar gitu. Maksudnya karena kita sekarang di era teknologi, pada akhirnya kita akan terpapar banyak sumber informasi dan ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Tergantung persepsi kita ngelihatnya gitu. Nah, ketika kita melihat orang lain mungkin saja lebih baik dari diri kita, ya kita mau nggak melihat itu sebagai suatu hal yang positif. Maksudnya, ya ketika mereka bisa melakukan aktivitas, kenapa kita enggak gitu. Baik. Dan kita masih punya alternatif lain yang bisa kita lakukan kok di rumah. Kayak gitu. Oke. Kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang self comparison tadi dan mungkin nanti di segmen 2 juga kita akan masuk lagi gimana kita untuk bisa mengelola aktivitas kita untuk lebih produktif di rumah, tapi setelah segmen yang satu ini. Saudara, kita akan lanjut lagi di segmen 2, namun setelah yang satu ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi.